Iya, iya, Pak. Pak. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 Pak. Kursi. Iya, 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 Pak. Pak, saya lihat Iya, dari Pak. sono tadi. Iya, iya. Pak, telepon sama siapa kok? Iya, 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 Pak. Ulet bulu pekerjaanmu selain tidak mengganggu keberadaan dan kewibawaan Pak RT ini, Pak, apa nggak ada kerjaan lain? Loh, Pak RT mana Pak RT? Pak RT? Hei, gua di sono. Asal nyarinya. Ini Pak. Ngapain kamu Biasa kan. nemuin Pak RT malah bawa kursi? Biasa Pak. Sekarang saya jualan ini kursi-kursi inilah. Jadi ngurusin ke RT-an ya duitnya nggak seberapa Pak. Kamu belanja di mana ini? Ya di toko di mana? Oh, ini kalau buat Untuk Pak RT ini ya? untuk RT. Pak Isa itu harusnya sekarang sudah nggak jadi RT lagi. Tahun depan tuh harus punya progres yang lebih tinggi. Kepiting di bawah kerang. Baca Tolong kuping dipasang biar terang. Wah. Pak RT mau bilang, Ya. ya, Pak RT ini sudah puas dengan kehidupannya. Saya sudah pernah menjadi pejuang, saya dapat pensiun, terus mau apa lagi? Sekarang saya jadi RT ini untuk mengabdi sebesar-besarnya untuk kepentingan warga. Loh. Jangan mempengaruhi saya. Bukan loh. mempengaruhi kalau Pak RT memang mantan pejuang, saya ini. meteran. Meteran, Apa? memang kain. Veteran. Nah, veteran, iya. sekarang Tapi kan pengabdian Pak RT hanya lingkup RT. Ya. Kalau mau berjuang demi kemaslahatan umat, ini harus nasional skalanya, Pak. Tingkatannya harus nasional. Terus jadi apa saya? DPR, Pak. Apa itu DPR? Di bawah pohon rindang. Emang gua tukang cukur zaman dulu. Wah. DPR itu ya Dewan Perwakilan Rakyat, Pak. Oh, jadi apa kepentingan rakyat saya wakili? Pak RT wakili. Misalnya rakyat pengen mobil, saya yang mewakili yang punya mobil gitu. Bukan itu. Katanya Dewan Perwakilan. Kalau itu namanya anggota DPR rakus. Maksudnya gimana? Maksudnya Pak RT itu mewakili rakyat itu aspirasi rakyat ditampung. Oh, Nah, ditampung. untuk ditampung. Setiap aspirasi Ditampung. Nanti kalau penuh, Ya selama ini sih nggak disalurkan, saya cuma ditampung aja. saya nggak Maksudnya ya diwujudkan menjadi apa sih keinginan masyarakat ini, pembangunan seperti apa, keluhan masyarakat didengarkan. Gitu Pak, demi kesejahteraan rakyat. Tapi saya tidak mau membohongi diri sendiri maupun saya ini sudah namanya manusia. Nah. Saya itu tetap harus punya kecerdasan emosional. Lu tahu nggak? Apa itu Pak? Orang bedanya orang nggak cerdas sama yang cerdas. Kalau yang cerdas apa? Yang bedanya? cerdas itu tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Iya. Betul. Namanya bahagia itu, yang namanya bahagia itu komunal. Jadi kalau keluarga kita bahagia, kita sendiri bahagia, Iya. masyarakat bahagia itu cermin dari kebahagiaan, kecerdasan sosial. Wow, Jadi kalau kamu bahagia Iya. untuk dirimu sendiri, Itu belum. itu iya. namanya kegembiraan. Coba kamu itu kaya sendiri, Apa punya sendiri? mobil sendiri, Heeh. punya rumah segede apa Sendiri, terus ya. kamu ketawa-ketawa sendiri, itu nggak bahagia. Nggak bahagia tuh gila Pak. belum Kok tahu. sendiri. Yang namanya pengabdian Pak, jangan cuma lingkup di wilayah RT, harus nasional, itu baru hidup ini punya makna, punya arti Pak. Jadi kepuasan itu aduh, puas cuma jadi pengurus RT. Nah, caranya ini yang Gampang Pak. RT ragukan ini caranya. Takut nggak kepilih. Terus Pak RT pernah kuliah. Pernah kuliah kan? saya itu kuliah di perguruan tinggi itu Tuh, berapa nih. tempat saya. Nah, itu nih orang yang
SMP-nya nilainya rata-rata 6 aja, Pak. Terpilih, Pak. gitu ya? Apalagi Pak Oh, RT. Pak, saya itu nilai saya tuh nggak ada yang 6 tok. Berapa, Pak? Rata-rata 10 tok. Ulangan 10. 10 Wah, nilai saya. pinter berarti. Teman-teman saya ada yang 70, ada yang 60. Kamu nggak hebat saya. Oh, nggak hebat apanya. 10, 100 harusnya. Ya, tapi- Tenang, Pak. Saya kan punya masa. Oh. Gimana? Mau kan, Pak? Kamu sini. Saya tidak akan terpengaruh oleh bujuk rayu laki-laki hidung belang kayak kamu. Untuk menjadi anggota dewan itu biayanya nggak sedikit. Alah, Pak. Pak RT kan masih punya kebon. Saya nggak Gitu. Kalau- Pak RT udah secara potongan udah kelihatan loh pejabat, Pak. Iya, saya potongan saya bagus. Iya. Cuman penjahitnya kadang-kadang. Walu, malah. Penjahitnya. Mau nggak? Saya nggak mau tok. Saya itu ingin hidup yang wajar. Ah. Kayak Pak Hidayat itu. Memang. Hidupnya damai sampai akhir hayat. Wah. Tidak punya masalah. Dah. Sama masyarakat kita toh. Iya. Itu belum bisa membedakan mana demo, mana rusuh. Nah, kalau demo itu kan menyampaikan Aspirasi. Nah, kalau rusuh itu mencari sesuatu. Pak RT memang nggak punya ambisi Saya untuk nggak jadi punya, lebih tinggi. Saya ada ambius. Ya, Saya ada ambius. ambisius, ambius. mengeluh. Ya udah ini bayarin, Pak, ini Pak. Kamu jual kursi? Iya, iya. Ini nunggu PAW toh. Mau 200.000 aja, Pak. Enggak, saya udah punya kursi kok. Sudah pejabat RT nggak naik-naik, pelit lagi. Saya doakan ganteng loh. Bunganya udah mulai berbunga ini. Bu, bro. Pak Tato, Iya. dari mana kok bawa kursi? Ini pesanan Pak Isa. Pesanan Pak Isa. Iya, Pak Isa katanya butuh kursi buat di kantor RT katanya kurang. Oh, Tadi udah ketemu Pak Isa. terus Ya ini Bu, kursinya udah saya beliin 100.000 Bu. 100.000. Iya. Kok Isa nggak ada pesan apa-apa ya? Ya ini urusan RT bukan urusan rumah tangga Bu. Oh gitu. Tapi perasaan di kantor RT sudah ada kursi deh Pak Tato. Ya tapi nggak warna biru. Oh, yang dicari warna biru. Warna biru Bu. Nah, Oh, Pak RT kan gitu. sebentar lagi jadi pejabat tinggi Bu. Ah Pak Tato, Iya. mana ada RT Isa jadi pejabat tinggi itu Pak loh. RT Isa itu. Ibu nggak ngelihat potongan Pak RT Pak Isa sih. Kalau Pak Isa itu potongan togok. Mas suami begitu. Pak Isa itu kalau dipakai jas Bu, udah kayak pejabat Bu. Masa Pak? Iya. Jas apa? Jas hujan Bu. Ya jas bener pakai. Oh, Pak Tato. pakai dasi, Bu. hujan. Pakai dasi gitu. Wah. Pakai dasi ini, kalau pakai dasi ini kupu-kupu nih. Kupu-kupu di depan. Berarti dia berenang pakai gaya kupu-kupu. Oh, kalau pakai dasi kupu-kupu. Berarti dia di de- berenang gaya kupu-kupu. Terus kalau Kalau pakai dasi panjang di depan, berarti dia berenang pakai gaya dada. Oh. Kalau pakai dasinya di punggung, itu lagi lah. Pakai dasi kok di punggung. Iya. Kalau cemplung terus tenggelam. Tapi Bu, Penjel pakai dasi di mana? tapi Pak Isen sudah didukung masyarakat, sudah saya gerakkan Bu. Pak Tahun depan suruh nyalon. Tahun apa lagi? DPR Bu. Kira-kira bisa nggak? Bisa Bu. Pak Isa itu pasti terpilih. Yang bener Pak Tato. Loh. Duh, kalau nanti Isa jadi anggota dewan, saya dipanggil apa? Panggil apa? Kalau ibu ya dipanggil Bu Pejabat. Kalau Pak Isa mungkin dipanggil Allah kali ya. Boya jangan gitu. Wah, Maksudnya ya dipanggil Pak Pejabat Bu. Us. DPR. keren loh nanti ya saya bisa jadi kaya raya kalau Iya. saya jadi kalau Isa jadi anggota dewan DPR lagi ya. Pokoknya RI, wah. makanya ibu sebagai istri Pak Isa harus mendorong Pak Isa. Didorong kemana Pak Tato? Masuk jurang Bu. Didorong kemana? Maksudnya didorong semangatnya supaya jadi pejabat. Oh. Gitu. Nanti saya yang mengondisikan. Tambahin lagi Bu. Gak ada. Masa
Masa timbang ngomong gitu doang harus ditambahin, Pak Tata? Ibu pejabat kok pelit. Terus nanti saya transfer. Bener tapi didukung Bu ya. Iya, tak dukung nanti. Suaminya kalau nggak mau paksa supaya mau jadi pejabat. Jarang ke sumur. Ya Bu ya. Ya Pak Tata, ini kursi buat saya ya. Nah ini Pak RT suka nih anak-anak Gen Z, anak-anak generasi sekarang ini ikut kerja bakti di rumah Pak Lurah. Siapa namanya ini ganteng ini? Siapa? Tiano. Tiano. Oh? Tiano. Tiano. Oh iya, asli mana? Jawa. Oh dari Jawa, ya. Nah, ini siapa namanya? Voice. Boy, waduh Boy. Ini contoh generasi penerus yang aktif, tidak hanya ikut-ikutan tawuran, demo yang nggak jelas. Jangan lupa nanti mobil ini dicuci ya. Nah setelah dicuci, dikeringkan terus digosok. Wah, ya teruskan. Duh, ini. Pak, Mbok ya dibantuin bawa kursi ini toh yo. Bini saya kok ngalahin kucing saya. Saya cari baru datang. Emang lu dari mana? Dari dulu. Kalau dari dulu, ngapain baru datang sekarang? Kamu kayak ini loh, jelangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Apa bedanya lu? Bini apa jelangkung lu? Emang kamu pernah nganter bini kamu, jemput bini kamu? Gak pernah kan? Loh, ngapain dijemput? Orang udah punya kaki sendiri. Bapak, tadi kan saya ngumpul-ngumpul tuh sama ibu-ibu di sono, sama bapak-bapak juga. Ini bapak ini memang sudah sepantasnya jadi anggota dewan. Ini Pak daftar buruan. Kamu sejak kapan kamu kesambet setan dari mana? Kok tahu-tahu bilang begitu? Emang lu nggak siwer? Saya ini ya sudah cukup jadi ketua RT, udah ada cukup. Walah, jadi ketua RT doang kok enggak bangga. Loh, tapi kan bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Pak, supaya kita lebih maju, supaya kita bisa berkarya, itu ya harus berani. Jangan cuma berhenti jadi RT doang gini. Kan kalau Bapak jadi anggota dewan, Bapak nanti bisa menyampaikan aspirasi warga-warga sekitar sini kan. Kamu nggak pernah berkaca ya? Berkaca kenapa? Jangan sampai menyalahkan kaca. Buruk rupa cermin dibanting. Jangan begitu. Jadi kita harus mengkoreksi kemampuan kita. Emang saya buruk rupa? Ya, seperti itu peribahasanya, seperti itu. Wes salah, Bapak ini harus pede. Bapak ini potongannya sudah tuh, potongan anggota dewan loh. Mas cocok jadi anggota dewan, Pak. PD itu apa? Perusahaan dagang. PD Pasar Jaya. Bukan. Apa? Bapak pokoknya harus yakin dan percaya. Bapak kalau jadi anggota dewan itu nanti kita bisa kaya kayak orang-orang itu loh, Pak. Nanti kita beli BMW, kita beli mobil sport. Keren, Pak. Kalau nggak bisa bilang pakai bahasa Inggris, sport itu yang gini, sport. Lu belajar Itu, bahasa Inggrismu di kalau sport lu? Sport itu yang buat nanem itu loh, buat nanem tanaman. Pokoknya saya tidak terpengaruh. Saya nggak mau. Nanti kamu belum tahu ya. Kalau nanti saya terpilih, kemudian saya kaya raya, kemudian karena perilaku saya kurang bagus, terus rumah kita dikeroyok, dijarah masa, apa nggak puyeng lu? Loh, ya Bapak ya harus berperilaku yang baik dong. Yang ngapain nyontoh yang nggak baik. Jadi anggota dewan
yang baik, yang jujur, yang bagus, yang membela rakyat. Kan gitu. Gimana mau jujur orang untuk terpilih aja butuh biaya banyak. Alah, ngapain kok Bengku pakai biaya segala? Kan itu ada kebun 50 hektar. Jual. Kamu belum tahu kebun 50 hektar itu milik siapa? Kok malah main jual aja? Emang milik siapa? Kan milik bapak kamu. Bukan, itu namanya HGU. Tahu HGU kan? Ya tahu lah. Aku itu kan. Kirain bini saya itu cerdas, ternyata pekok. Masa HGU kau. Lalu. Udah. Ini kursinya. Buat apa ini? Ngatain istrinya kok pekak. Nah, ini dari mana ini kursi ini? Ya dapat beli. Bawa ke dalam. Ini pokoknya ini kursi dapat dari Tato. Waduh, kamu kok percaya aja sama Tato? Saya dari dulu kan udah bersumpah tidak akan 2 kursi. Yang satu untuk bini pertama, yang kedua untuk bini kedua. Saya tuh cukup 1 kursi. Kan di rumah tuh nggak ada kursi. Ya cuma satu-satunya ini. Ini kamu beli dari Tato? Iya, beli dari Tato. Saya aja nggak mau. Ini jangan-jangan Tato. Ini kamu beli mahal ini mesti. Jangan-jangan Tato ini dapat dari hasil itu loh, demo-demo yang rusuh itu loh, jarahan. Loh, mosok Pak? Enggak, ini nih modal nanti kamu nanti jual yang itu yang 50 hektar sama ini modal dibawa ke itu loh Pak, ke anggota dewan udah punya kursi. Nah, saya mau ke mall lagi. Udah masukin. Waduh, punya bini kok ya masih pekok. Wong edan. Wanita bukan kamu sendiri. Wanita bukan kamu sendiri. Wanita bukan kamu sendiri. Kamu sendiri.